Ketemu lagi di Sport Mania. Dikutip dari Speedweek, pembalap Ducati Gresini Enea Bastianini mengisi waktu luangnya dengan beberapa pembalap Jepang jelang MotoGP Jepang akhir pekan. Bastianini sempat menyantap sushi, kemudian melakukan tur wisata melewati Ginza ke teater Kabuki Tokyo. Dan yang menjadi sorotan uniknya, ia mengenakan pakaian tradisional khas negeri Sakura, yakni kimono. Saya adalah seorang anak laki-laki yang suka dengan Jepang, dan Tokyo adalah salah satu tempat favorit saya. Saya menikmati acara ini bersama anak-anak. Dilansir dari Motorsport, sampai saat ini masih belum ada kepastian apakah Takaki Nakagami akan tampil di sirkuit Twin Ring Motegi Jepang. Dikabarkan tim dokter akan memberikan keputusan soal izin tampil di MotoGP Jepang, yakni selambat-lambatnya pada Kamis 22 September. Takaki Nakagami dikabarkan sudah meninggalkan rumah sakit dan pulang ke kampung halamannya usai menjalani operasi. Kepada Motorsport, pembalap Ducati Jack Miller mengaku tak setuju perkembangan teknologi pada motor menjadi kambing hitam atas insiden crashnya Quartararo dan Takaki Nakagami di Aragon lalu, di mana usai insiden crash tersebut, kontroversi pun timbul. Tak sedikit yang menyalahkan penggunaan red hack device dan sayap aerodinamika berperan memicu insiden itu. Tak sedikit yang meminta agar perangkat tersebut dilarang. Ya, maksud saya itu bagian dari insiden, tapi pada akhirnya ini hanya balapan. Hal-hal buruk bisa terjadi. Apakah kita harus menyalahkan perangkat elektronik? Kesialan terjadi ketika Anda terus menyerang orang demi mencapai sesuatu. Motor sendiri tampaknya akan baik-baik saja. Jadi saya kira kita tidak bisa menyalahkan perangkat elektronik dalam kondisi ini. Seseorang mencelakakan orang lain dan merusak banyak komponen motor. Tentu saja motor tidak berfungsi dengan baik. Kepada Motosan, Fabio Quartararo mengaku lukanya di area dada akibat crash di Aragon lalu sudah sembuh. Ia pun saat ini tengah mempersiapkan kondisinya agar tetap prima menjelang balapan di Jepang mendatang. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas semua harapan baik mereka. Sekarang saya sudah lebih baik dan lecetnya juga sudah sembuh. Ini tidak akan mudah, tetapi saya mencoba yang terbaik untuk sepenuhnya bugar pada balapan di sini dan berjuang meraih kemenangan. Saya selalu berusaha 100% terlepas dari di mana kami balapan atau dalam situasi apapun. Jadi itu adalah sesuatu yang juga akan saya lakukan akhir pekan ini. Demi memperbaiki performanya di balapan Jepang mendatang, Franco Morbidelli memakai cara lawas untuk memodifikasi motornya. Ia akan menerapkan settingan 3 tahun lalu untuk motor M1-nya. Diketahui hal itu lantaran saat mentas di Moto2, Morbidelli berhasil naik podium di Motegi pada musim 2016 silam. Kemudian ia tampil dalam 2 balapan di kelas utama. Dengan hasil terbaiknya adalah finish di posisi ke-6 pada 2019 bersama tim satelit Yamaha. Saya menikmati sirkuit ini dan akan menarik untuk mengunjunginya kembali dan melihat bagaimana mengubah settingan kami dari 3 tahun lalu agar cocok dengan M1 2022. Sangat positif bahwa kami langsung balapan lagi akhir pekan ini setelah GP Aragon. Jadi kami harus mencari apa yang dibutuhkan bagi saya untuk menjadi lebih cepat di tikungan cepat. Saat ini Yamaha tengah berjuang melawan beringasnya mesin V4 Ducati, di mana ada 8 pembalap Ducati di persaingan MotoGP musim ini. Dalam 2 tes resmi di Barcelona dan Misano, tim Yamaha membawa 2 perubahan untuk tahun 2023, yakni pada mesin inline 4 silindernya. Kemudian pada tes di Misano lalu, para insinyur Iwata membawa komponen baru, termasuk spesifikasi mesin untuk musim depan yang telah mendapat persetujuan pertama
dari Quartararo dan Morbidelli. Hasil tes menunjukkan bahwa Yamaha membawa banyak perubahan, terutama pada mesin inline 4 silinder. Kazuto Shiseki yang sebelumnya dikenal sebagai insinyur elektronik telah berada di pedok MotoGP sejak tahun 2001 silam, dan kini ia menjabat sebagai manajer proyek tim Yamaha MotoGP, menekankan bahwa mesin menjadi prioritas dalam proyek Yamaha. Kami tahu bahwa kecepatan adalah kebutuhan utama bagi pembalap. Kami tidak dapat membawakan performa maksimal dari mesin karena beberapa alasan. Tapi jika kami hanya fokus pada top speed, mesinnya bisa lebih agresif. Jadi kami mencoba untuk mengoptimalkan mesinnya, dan itu sangat sulit. Jadi kami mencoba untuk mengoptimalkan semua area seperti mesin, sasis, dan aerodinamika telah dimodifikasi. Saya tidak tahu apakah motor yang sekarang sudah lebih agresif jika dibandingkan dengan motor tahun 2019. Kami mencoba untuk memiliki keseimbangan yang baik antara tenaga mesin maksimum dan karakter yang halus. Sebagaimana telah disebutkan bahwa mesin adalah prioritas bagi Yamaha di musim 2023 mendatang, demi mendapatkan mesin yang bertenaga seperti mesin V4. Kazuto Shiseki pun mengaku tak menutup kemungkinan Yamaha akan beralih ke mesin V4. Yamaha menguji motor 2023 dan kami pikir motor ini bisa kompetitif. Masih ada banyak ruang untuk mesin ini. Jika kami berpikir bahwa arsitektur mesin lainnya V4 menawarkan lebih banyak keuntungan, kami akan mempertimbangkannya. Menjelang MotoGP Jepang di Motegi, Alex Espargaro justru melihat bisa mengambil keuntungan dari duelnya pembalap Ducati seperti Bagnaia dan Bastianini. Seperti dikutip dari media Spanyol, Alex Espargaro dengan nada bercanda menanyakan kepada sejumlah penggemar Ducati apa yang akan terjadi bila Bastianini tidak menerima perintah untuk tetap berada di belakang Bagnaia. Saya menyukai duel antara kedua pembalap Ducati ini karena belakangan banyak komentar soal tim order dan sebagainya, tetapi akhirnya Bastianini menang. Saya rasa ini bagus untuk kejuaraan karena jarak poin antara saya dan Bagnaia tidak begitu jauh. Pembalap Pramac Ducati Johan Zarco kepada Speedweek berbicara mengenai jadwal balapan sprint race di musim depan. Ia tampaknya tidak senang dengan jadwal sprint race tersebut. Kami sebagai pembalap tidak sepenuhnya setuju. Saya senang bahwa keputusan tentang Q2 akan dibuat pada hari Jumat. Pengalaman dapat membantu sedikit jika Anda harus siap pada hari Jumat. Semua orang mengemudi lebih cepat pada Sabtu pagi, tapi akan sangat sibuk. Dan aspalnya seringkali dingin saat itulah benar-benar menakutkan. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.